Kita sudah belajar bahasa pemrograman, terus kita sudah belajar bahasa-bahasa pemrograman, sudah latihan. Terus teman-teman pernah bertanya nggak sih gimana caranya kita bisa meningkatkan skill dan keterampilan kita agar selalu terasah? Terus apa aja sih yang harus kita lakuin Kak agar selalu stabil, bahkan meningkat ya teman-teman? Nah, di video ini saya akan membahas 7 hal yang bisa kita lakukan agar meningkatkan skill atau mengasah keterampilan kita selama belajar pemrograman ya teman-teman. Yuk kita bahas teman-teman. Jam. Nah, sebagai seorang programmer, tentu saja kita dituntut untuk selalu terus mengasah dan meningkatkan keterampilan ya teman-teman. Jangan stuck di itu-itu aja. Kenapa? Karena di dunia teknologi ya perkembangannya sangat cepat ya teman-teman. Ada lagi fitur baru, ada lagi teknologi baru seperti itu teman-teman. Jadi kita harus pinter-pinter mencari atau menggali informasi yang lebih banyak ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, di video ini saya akan membahas 7 hal yang bisa jadi meningkatkan keterampilan atau mengasah kemampuan teman-teman dalam pemrograman ya teman-teman. Yang pertama, cobalah teman-teman mempelajari satu bahasa lagi, bahasa pemrograman ya teman-teman yang berbeda yang sekarang sedang dipelajari. Misalkan sekarang belajar JavaScript, cobalah kita belajar PHP atau Python gitu ya teman-teman. Memang menguasai satu bahasa pemrograman itu cukup penting, tetapi nggak ada salahnya kita belajar satu bahasa pemrograman lagi untuk menambah wawasan pemrograman kita. Untuk mengetahui bahasa pemrograman lain itu kayak gimana sih ya teman-teman. Kita mengetahui sintaks-sintaknya, oh ternyata setelah mempelajari kayak gini loh, nggak jauh berbeda. Nah itulah membuat wawasan teman-teman semakin luas. Bisa jadi kita ketika belajar bahasa berbeda yang dari sekarang kita pelajari yang utama, ada kesempatan atau peluang dari entah menjadi freelancer atau dari perusahaan atau lowongan seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa aja ngambil kesempatan itu kan lumayan. Kita iseng-iseng belajar pemrograman berbeda atau bukan utama belajar bahasa pemrograman kita dapatnya dari yang bahasa yang kedua kita pelajari gitu ya. Tapi harus serius juga belajar yang kedua ini gitu ya teman-teman ya. Teman-teman ya harus explore juga bahasa ini kayak gimana nanti gitu ya teman-teman. Teman-teman coba ya belajar satu bahasa lagi, nggak apa-apa ya. Yang kedua adalah teman-teman ya sebisa mungkin membuat proyek pribadi ya. Membangun atau membuat proyek pribadi itu merupakan cara yang paling bagus bagi teman-teman untuk mengasah keterampilan ya. Nggak usah yang susah-susah, yang kira-kira teman kayaknya menarik, kayaknya gampang nih. Yang awal-awal dulu yang gampang-gampang dulu aja nggak apa-apa. Nanti juga, ke depannya kita harus juga meningkatkan tingkat kesulitan setelah proyek ini yang kita selesai ya teman-teman. Yang ringan-ringan aja dulu nggak apa-apa untuk melatih atau mengasah keterampilan teman-teman. Cari aja di YouTube banyak, misalkan kita membangun sebuah website sederhana atau membangun sebuah website yang utuh mungkin. Nah, itu bisa aja dijadiin portofolio ya teman-teman. Portofolio fake namanya. Jadi teman-teman ya membangun website utuh lalu ya di-upload aja, nggak apa-apa, di hosting gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman jadi freelancer, nggak apa-apa unjukin aja ke calon klien kita gitu ya teman-teman. Atau bisa jadi nanti buat CV kita juga nggak apa-apa gitu. Yang ketiga, berpartisipasi dalam komunitas pemrograman ya teman-teman. Kita harus lebih aktif ya di komunitas teman-teman. Dimana cara gabungnya ya banyak ya teman-teman, kayak grup WhatsApp atau grup Telegram lah, grup Telegram, media sosial kayak Facebook, Instagram, kayak gitu ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa beli kelas berbayar. Nah biasa kalau kelas berbayar itu kita bisa, nah nanti kalau ada sesuatu yang nggak kita bisa atau error kita bisa tanya, nanti ada yang jawab ya teman-teman kayak gitu. Yang keempat, kita harus perbanyak perbendaharaan sumber belajar online ya teman-teman. Zaman sekarang ya banyak sekali ya teman-teman media untuk kita belajar, kayak YouTube, atau kita beli kelas berbayar. Banyak sekali ya teman-teman. Kalau kita misalkan ya maaf nggak ada uang atau ya sedikit lah, atau kita berpikir ulang untuk membayar, ya kita bisa belajar YouTube. Ya memang kekurangannya kita tidak mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kita punya komputer, kita punya internet, kita punya gadget. Nah kalau sudah seperti itu ya teman-teman harus memanfaatkannya dengan baik. Sayang kalau nggak dimanfaatin. Terus belajar dengan sabar dan konsisten kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada uang lebih ya bolehlah kita beli kelas berbayar. Manfaatnya adalah kita bisa tanya kalau misalkan ada yang error lalu dijawab, dan terus kita mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Ya kalau di Indonesia, ya nggak di Indonesia sih, di luar manapun juga sertifikat itu ya penting karena kita menunjukkan bahwa kita pernah belajar. Kalau di YouTube kan kita nggak dapat. Yang kelima, libatkan diri teman-teman di sebuah proyek open source ya teman-teman. Nah di sini kita juga dapat meningkatkan skill kita ya teman-teman. Kita juga bisa belajar dari pengembang-pengembang di seluruh dunia atau di Indonesia melalui forum ini ya teman-teman. Bahkan kita juga bisa berkontribusi ya teman-teman dalam sebuah proyek.
Nah, teman-teman bisa mengajukan sebuah perbaikan, bahkan menambahkan fitur baru ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada ide atau suatu hal yang kira-kira harus yang saya tambahin nih dengan fitur ini, gitu ya teman-teman. Harus kita lebih interaktif lah di sebuah forum. Forumnya ada di mana? Biasanya di GitHub juga ada, di Stack Overflow juga ada ya teman-teman. Banyak kalau di situ kita forum-forum open source. Kadang-kadang ya kalau misal kita nggak tahu ya kita lihat-lihat aja nggak apa-apa, meraba-raba aja dulu, mengeksplor aja dulu ya. Nanti kedepannya kalau kita sudah mahir, kita sudah ada ide dan kita sudah bisa mengembangkan fitur baru ya tinggal kita berani untuk mengajukan fitur baru tersebut ke pengembang gitu ya teman-teman. Ya gitulah, lihat-lihat aja nggak dulu nggak apa-apa. Mungkin ini belum level kita ya kita bisa aja lihat-lihat nggak apa-apa. Itu ya teman-teman. Yang keenam adalah kita harus tetap update dan tetap mengikuti tren di teknologi informasi ya teman-teman. Karena kenapa? Ya kita tahu sendiri kalau dunia pemrograman atau dunia teknologi ini selalu berkembang ya teman-teman dan sangat cepat perkembangannya ya. Ya kita harus mengikuti tren itu ya teman-teman sebisa mungkin. Dengan cara apa? Ya kita bisa memfollow beberapa media sosial yang ada kaitannya dengan pemrograman yang kita dalami ya teman-teman. Nah mungkin di situ ada beberapa atau banyak influencer membuat postingan konten-konten terbarunya mereka ya teman-teman dengan teknologi atau fitur baru seperti itu ya teman-teman. Nah dengan begitu kita setidaknya bisa mengetahui apa aja sih fitur-fitur terbaru dari bahasa pemrograman yang sedang kita pelajari atau pengembangan aplikasi yang sedang kita kerjakan ya teman-teman, seperti itu. Ya banyak sih teman-teman medianya seperti itu ya teman-teman, banyak sumbernya selain media sosial juga kita baca-baca di blog, banyak ya informasinya teman-teman, tinggal kita harus pinter-pinter mencari atau menggali informasi ya teman-teman yang sedang terbaru atau terkini gitu ya. Jangan stuck setelah belajar udah diem aja, kita enggak mencari informasi atau menggali fitur-fitur terbaru yang teknologi yang sedang kita pelajari ya teman-teman. Harus ini ya lebih aktif lagi gitu ya teman-teman biar nggak ketinggalan. Dan yang terakhir yang ketujuh, nah ini merupakan yang paling penting juga. Jangan lupa untuk selalu berlatih secara konsisten. Sebenarnya ini yang mutlak, kita harus lakukan hal itu. Ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang programmer, artinya kita sudah memutuskan untuk belajar tiap hari, praktek tiap hari, walaupun sedikit waktunya teman-teman. Luangkanlah satu hari minimal ya 10 menit, 15 menit, boleh, yang penting jangan sampai putus ya teman-teman. Entah ngoding, entah kita baca blog tentang pemrograman atau informasi-informasi, yang penting kita harus tiap hari itu ada yang harus kita gali atau kita dapat informasi terbaru, dan kita ya setidaknya latihan lah yang ringan-ringan, nggak apa-apa ya teman-teman, supaya kemampuan kita nggak tumpul ya teman-teman, tetap tajam di pemrograman ini gitu ya teman-teman. Yang penting konsisten belajar pemrograman gitu aja sih teman-teman, latihan dan belajar gitu aja terus ya teman-teman. Nah itulah teman-teman 7 cara agar kita lebih efektif dan bisa meningkatkan keterampilan kita di bidang pemrograman ya teman-teman. Mungkin ada beberapa teman yang berbeda dengan cara-cara tadi, silakan ditulis aja di kolom komentar ya teman-teman kalau misalkan ada tambahan dari teman-teman. Nah itulah teman-teman, kita sudah belajar 7 cara untuk meningkatkan keterampilan kita. Yang pertama adalah mempelajari bahasa pemrograman yang berbeda. Yang kedua, kita membuat proyek pribadi. Yang ketiga, kita berpartisipasi dalam sebuah komunitas ya teman-teman. Yang keempat, teman-teman sebisa mungkin banyakin perbendaharaan sumber belajar online ya teman-teman. Manfaatkan internet, manfaatkan gadget kita, kayak gitu ya teman-teman. Yang kelima, libatkan teman-teman dalam proyek open source ya. Yang keenam, teman-teman harus selalu mengikuti tren terbaru tentang teknologi informasi atau tentang pemrograman yang teman-teman geluti. Dan yang ketujuh, yang terakhir ya ini mutlak, teman-teman harus terus berlatih agar mengasah keterampilan teman-teman tetap tajam ya gitu ya teman-teman. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi acuan teman-teman atau bisa jadi rekomendasi buat teman-teman agar belajar pemrogramannya lebih meningkat. Amin. Oke teman-teman, dari saya itu saja. Kita bertemu kembali di video atau materi tips programmer lainnya ya. Bye.